Di awal tahun 2025, saya membuka sebuah komunitas baru yaitu namanya Inspira Aksara yang memang buat membantu banyak orang untuk bisa menginspirasi lewat aksara. Salah satu tujuannya itu. Dan program unggulannya yaitu 1 bulan 1 tulisan. Sudah ada beberapa yang bergabung yang sudah dari bulan lalu dan bulan sekarang konsisten store tulisan, minimal bikin tulisan 1 bulan 1 tulisan. Dan senang banget karena ada beberapa orang yang memulainya dari minus, mereka senang berbagi informasi karena profesinya memang sebagai trainer, tetapi masih kesulitan buat menulis. Jadi senang karena ada beberapa orang yang awalnya tidak bisa nulis dan sekarang sudah mulai konsisten menulis dan ada niatan untuk menulis buku. Nah, itu sebuah pencapaian yang berharga buat saya ya. Dan walaupun demikian, tidak semua member di Inspira Aksara dan 1 bulan 1 tulisan itu ya produktif nulis. Ada beberapa orang yang sudah kita kasih bekal ilmu-ilmu kepenulisan dasar. Ada beberapa orang yang belum juga nulis sampai sekarang dan itu no problem karena itu problem mereka, bukan problem kami. Karena kami sudah memfasilitasi dengan memberikan sekitar 8 sampai 9 video kepenulisan gratis, dan setiap bulan ada webinar juga, webinar gratis, tetapi masih ada beberapa yang belum menulis. Dan beberapa tulisan saya bahkan sering sharing update-update ilmu atau tulisan terbaru di Medium ke grup tersebut. Nah, yang paling bukan menyebalkan sih, mungkin yang menjadi tantangan tersendiri, ada beberapa orang yang sering japri, ada beberapa orang yang sering japri minta materi baru atau minta apa hal baru, padahal sampai sekarang belum pernah nulis gitu. Nah, ini kan jadi suatu hal yang saya sebut menjadi pembahasan kita. Namanya itu adalah mereka tidak sadar mereka terjebak yang namanya dengan mental masturbation. Jadi fenomena ini terjadi bukan hanya di kepenulisan ya, ini di banyak hal. Ciri-cirinya ini teman-teman. Jadi ada orang-orang yang mereka nggak kunjung nulis, mereka punya ide tapi ngerasa idenya belum sempurna, ngerasa idenya tidak matang, belum matang, masih mentah. Atau mungkin mereka berpikir takut tulisannya jelek karena risetnya masih kurang, atau mungkin tulisannya takut acak adul lah segala macam. Terus mungkin mereka juga udah belajar ke sana kemari tapi belum juga kunjung praktek sampai sekarang. Ataupun ada beberapa orang yang sibuk riset sama pra-writing tapi ya sampai sekarang belum nulis-nulis. Dan itu banyak terjadi fenomenanya di mana-mana, bukan hanya di dunia kepenulisan, di dunia public speaking, di dunia mungkin vokal, di dunia soft skill yang lain, mungkin digital marketing, content writing dan lain sebagainya. Nah, ada begitu banyak fenomena yang terjadi yang disebut dengan mental masturbation. Jadi mereka tanpa sadar terjebak sebuah mental yang kecanduan belajar, kecanduan mengonsumsi konten-konten yang bagus, tetapi mereka melupakan satu hal, mereka lupa praktek. Dan akhirnya mereka terus mencari pelarian. Pelariannya ini terus dicari pelarian dalam bentuk masturbasi. Jadi mental masturbation ini sebuah istilah yang viral ya pada tahun 1960 sampai 70-an. Pada masa itu diskusi ada di mana-mana, diskusi intelektual, diskusi filosofis dan lain sebagainya, tetapi di dalam diskusi itu nggak ada menghasilkan apa-apa gitu, nggak menghasilkan solusi nyata. Jadi konsep yang didiskusikan itu masih abstrak, jadi orang pulang nggak bawa pulang apa-apa. Dan beberapa orang yang kecanduan diskusi itu hanya untuk memenuhi kepuasannya sendiri,
Ya makanya disebut dengan mental masturbation, karena memang mentalnya itu seperti mental orang yang masturbasi kan. Orang yang masturbasi itu mencari kepuasan seksual itu dengan cara memuaskan diri sendiri. Nah itu seperti orang-orang yang mereka demen diskusi tetapi nggak ada solusi nyata, ataupun demen belajar tetapi nggak ada aksi nyata, ataupun orang-orang yang kelihatannya sibuk banget tapi kok nggak produktif gitu, nggak ada hasilnya sama sekali. Nah itu bisa jadi orang-orang yang terjebak dengan mental masturbation kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang terjebak di mental masturbation, salah satu caranya dari sekarang ya berhenti buat pelarian masturbation. Kalau teman-teman misalkan pelariannya ini sering belajar, misalkan saya kemarin ada di fase itu bikin e-course ya, saya belajar e-course, saya belajar bikin e-book. Nah itu saya ada di fase pernah itu kecanduan belajar gitu, udah belajar ke guru A mau lagi belajar ke guru B, belajar ke guru B mau lagi belajar ke guru ini, sampai saya berpikir loh kapan saya prakteknya ya. Nah tanpa sadar saya lagi terjebak tuh yang namanya mental masturbation. Nah ketika sadar ya udah stop mencari pelarian masturbasi lain. Sekarang bukan lagi masturbasi, sekarang aksi. Bahasanya kalau yang jomblo bukan lagi zaman nama waktunya menikmati masturbasi, ya sekarang waktunya nikah kayak gitu, menikmati hubungan seksual yang sesungguhnya. Nah selanjutnya stop ngapain lagi, stop overthinking. Jadi stop cari pelariannya, terus selanjutnya stop overthinking. Pemikiran-pemikiran yang ketakutan-ketakutan, memikirkan kejadian-kejadian yang belum terjadi dipikirkan. Nah itu di stop aja, karena itu hanya akan menghambat, takut dibilang jelek, takut dicemooh, takut dibully, atau takut nggak ada yang baca kalau teman-teman penulis, atau teman-teman bikin konten takut nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, atau nggak ada kemajuan sama sekali. Nah itu overthinking yang harus di cut, di stop, ditegasin. Nah dan stop juga buat jadi perfeksionis, karena perfeksionis itu bagus ketika itu mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, menghasilkan karya yang lebih baik dari sebelumnya. Perfeksionis bagus di situ gitu. Tapi ketika perfeksionis itu justru menjadi belenggu yang tidak memberdayakan kita, yang membuat kita jadi tidak melangkah, nah itu lebih baik kita hentikan perfeksionis itu dan kita ubah dari perfeksionis ke eksekusi mulai sekarang. Daripada terus nyari pelarian masturbasi, kita mulai cari eksekusinya kapan. Udah eksekusi tanpa tapi tanpa nanti. Daripada kita overthinking, lebih baik kita tentukan deadline spesifiknya kapan supaya kita terdorong buat bergerak. Terus misalkan teman-teman yang perfeksionis, lebih baik kita berkarya buruk daripada tidak sama sekali. Karena ketika kita berkarya, apakah itu hasilnya kurang sempurna, itu tidak jadi masalah, justru itu lebih baik daripada kita tidak berkarya sama sekali. Karena ketika kita terlalu perfeksionis dan hasilnya kita tidak menghasilkan apa-apa, buat apa? Lebih baik kita menghasilkan karya yang B aja, tetapi kita di situ bisa mengukur, oh ternyata kesalahan saya di sini, berarti selanjutnya saya harus memperbaiki di bagian ini. Kan ada progres. Jadi lebih baik kita berkarya tidak sempurna tetapi ada progres, daripada kita berkarya menuntut perfeksionis tetapi nggak jalan-jalan kayak gitu. Oleh karena itu buat teman-teman yang terserang ini ya, apa yang mengalami mental masturbation, nah penting buat hijrah, bahasanya hijrah ya, pindah dari
mental masturbation ke mental execution. Daripada sibuk belajar, cukup belajarnya, sekarang waktunya praktek setelah belajar. Nah, daripada nyari pelarian-pelarian, misalkan udah belajar satu bidang, belajar mendalam sama satu guru, ya udah praktekin dulu ilmu sama satu guru itu. Nanti sambil berjalan bisa konsultasi ataupun menambah guru baru ataupun referensi bacaan baru atau mungkin tontonan di YouTube baru. Nah, segala macam bisa diperdalam lagi. Selanjutnya, daripada sibuk planning, nah lebih baik kita action. Nah, selanjutnya daripada kita banyak activity seperti tadi, nah kita tentukan goalsnya itu apa. Kayak tadi misalkan saya pernah ada di kondisi saya ini terkena mental masturbation yang sibuk banget belajar tentang gimana cara bikin produk digital. Itu saya belajar A, B, C, D, praktek ini segala macam, sampai lupa praktek gitu karena sibuk belajar, dan itu hasilnya tidak produktif. Sampai akhirnya saya evaluasi ke diri sendiri, oh ternyata kesalahan saya tidak praktek dan saya tidak menentukan goal di setiap aktiviti saya. Akhirnya saya tentukan aktivitinya, oh saya dari belajar aktiviti ikut ini harus ada menghasilkan goalnya ini gitu. Jadi itu jelas konkret. Nah, jadi mulai sekarang buat teman-teman yang masih terjebak di mental masturbation, yang masih sibuk belajar, menunda-nunda untuk praktek karena terus mencari pelarian masturbasi untuk menyenangkan diri sendiri, untuk mencapai kepuasan diri sendiri yang sebenarnya itu buat pelarian doang. Nah, lebih baik dari sekarang kita fokus praktek, kita fokus ke goals yang ingin dicapai apa. Karena ketika kita memutus mata rantai itu, memutus mata rantai mental masturbation, nah itu akan ada banyak keajaiban-keajaiban yang akan kita capai, yang tanpa kita sadari kita akan mendapat insight-insight baru yang justru kita dapatkan, kita temukan setelah kita praktek, bukan setelah kita overthinking, bukan setelah kita terus-terusan maunya perfeksionis gitu. Jadi dengan kita eksekusi sesederhana mungkin, kita bisa jadi akan belajar, dan dari belajar itu kita akan menemukan insight-insight baru yang jauh lebih powerful, dan itu akan menyenangkan karena kita akan merasakan yang namanya sense of progress, dimana kita merasakan progres kita ini dari 1, 2, 3, 4 yang mungkin dari angka skala 1 sampai 10 sebelumnya mungkin ada di angka 4, di angka 3, tapi ketika kita praktek satu demi satu secara perlahan, nah nggak berasa sekarang udah ada di titik 7 ya, udah di skala angka 7. Nah itu kan progres yang kita syukuri, dan itu yang saya rasakan ketika kemarin akhirnya ketika belajar produk digital saya putuskan untuk praktek. Nah itu berasa progresnya, oh jadi tahu ternyata kesalahan saya di sini, ternyata ini yang bisa diperbaiki. Nah itu bisa kita rasakan progresnya ketika kita praktek. Jadi daripada overthinking, daripada teman-teman sibuk memelihara mental masturbation, mulai sekarang pindah, shifting from mental masturbation to mental execution. Siap.